Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pantas dan wajar marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat kesehatan, hidayah, iman Islam sehingga kita dapat hadir di subuh berjamaah di waktu fajar yang Allah muliakan waktunya. Hari ini banyak saudara-saudara kita yang masih gelap, walaupun subuh waktunya sekarang sudah lebih lama, tidak terlalu dingin, tapi masih ada juga saudara-saudara kita yang belum melangkahkan kakinya ke masjid. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita termasuk orang-orang pilihan yang sudah menggerakkan hati kita untuk mengambil barokah subuh berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya bisa hadir kembali untuk mengisi tausiah subuh. Jumat yang lalu saya mengisi di Masjid Raya Isara. Dan inilah harapan kita. Waktu-waktu subuh itu memang umat Islam bangun. Umat Islam tidak boleh tidur waktu subuh, karena yang membedakan kita dengan orang munafik itu lihat subuhnya. Kalau dia subuh berjamaah ke masjid, sifat munafiknya hilang. Tapi kalau dia tidak subuh, maka dia masih melekat ayatul munafiqun, tanda-tanda orang munafik. Kebetulan saya sebagai ketua gerakan subuh masal sehat Kabupaten Asahan, GSMS, gerakan subuh masal sehat, subuh MS ya, SMS, tapi ada gini kuat. Gerakan subuh masal sehat. Memang ini kita genjot terus supaya subuh-subuh di masjid-masjid itu hidup, tambah sehat, motivasi. Kita kan sehat ya Pak, mandi subuh, ya, jalan kaki dari rumah kemari, sehat. Tengoklah wajah bapak-bapak ini, nggak ada yang sakit, ya. Sehat rohani, sehat jasmani. Kalau makanan jasmania itu makanan-makanan yang bergizi. Kalau makanan rohania, salah satu wasilahnya adalah yaitu waktu subuh ini timbul semangat baru. Ya. Alhamdulillah gerakan subuh masal sehat ini sudah dilakukan banyak di masjid-masjid Pak. Alhamdulillah. Habis sholat subuh berjamaah, kemudian zikir
Jangan tinggalkan zikir subuh habis sholat. Ya, jangan tinggalkan Pak. Walaupun ada tausiah, zikir tetap. Karena itu makanan rohani, karena itu sunnah dan pahalanya masya Allah luar biasa. Astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam, kemudian Allahumma ajirni minan nar, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayatul kursi, ya. Kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan tinggal. Itu sunnah-sunnah yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Saudara yang dimuliakan Allah, kita umat Islam akan disegani. Penguasa Yahudi pernah mengatakan, kami kepada umat Islam ini takutnya kalau sholat subuh mereka itu sama dengan sholat Jumat. Mulai dari ramenya, mulai dari semangatnya, mulai dari kualitasnya, dari segi kuantitasnya, jumlah yang hadirnya. Nah, ini baru tanda-tanda kebangkitan umat Islam itu sudah muncul. Kenapa dikatakan bangkit? Karena sudah muncul kesadaran. Kalau umat Islam itu sudah sadar akan dirinya sebagai umat yang terbaik untuk khairul ummah, maka akan timbullah penanaman-penanaman kebaikan, ekspansi dakwah kemana-mana, menyebarkan kebaikan. Maka disitulah puncak kejayaan umat Islam. Kira-kira kita ini ada nggak serang di sini ya? Belum. Mungkin sampai yang pulang tadi ada ya? Hah? Maka 5 ya. Alhamdulillah. Tinggal terus kita memacunya kembali. Semangat jangan kendor Pak. Ya, terus kita jalankan. Alhamdulillah. Dan sekarang program kami yaitu membangun masjid. Ya, ini musola-musola yang ada di lingkungan-lingkungan yang jauh dari masjid itu kita proyeksikan dari masjid Pak. Kalau ingat saya dulu Pak, ini musola masih di sini. Saya juga mengusulkan sama uang supaya dijadikan masjid. Alhamdulillah jadi. Pembinaan umat terus. Jadi ini sudah kita gerakkan terus. Saya sebagai ketua IMTA Kecamatan Kota Cikarang Timur menggerakkan, mendorong, ya, supaya yang jauh jaraknya dari masjid sebelah ada musola, penduduknya cukup, kemudian ramai, bisa komitmen 40 orang berjamaah sholat Jumat, kita tolong. Alhamdulillah di Sentang sudah ada berdiri lagi, di Kedeledan berdiri lagi Pak. Jadi di sana sudah musola-musola itu yang besar-besar Pak. Musola yang besar, jadi wajar jadi. Fadilah sholat subuh Bapak Ibu rahimahullah itu pahalanya tanpa batas. Jadi kita yang harga ini pahalanya tanpa batas. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man sholat Isya jama'atan faka'annama qoma nisfal lail." Barang siapa yang sholat Isya berjamaah ya, maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam. Setengah malam Pak. Kalau bangun setengah malam tak sanggup. Ya, jam 10 udah beres-beres lampu, kecuali keluar kopi. Nah, kalau keluar kopi bisa tahan. Ya, siapa yang sholat Isya berjamaah, seolah-olah dia sholat setengah malam. Jadi jangan kita tinggalkan Bapak Ibu sholat Isya berjamaah. Apalagi kaum laki-laki. Laki-laki itu wajib ke masjid. Berubah juga. Jadi laki-laki itu wajib ke masjid. Langkahkan arizal, laki-laki itu wajib ke masjid. As-sholat jamaati, sholat berjamaah itu min sholatil fardhi, fadilahnya daripada sholat sendirian
bisa bagaimana dengan darajat 27 kali lipat. Jadi sayang Bapak Saudara kerabat Allah, kalau kita tidak melangkahkan kaki kita ke masjid, apalagi sholat isya. Sholat isya itu kan rawan, capek, apalagi pas nonton sinetron Ikatan Cinta Bulan, aduh, mau ditinggalkan sayang, pas lagi genting-gentingnya. Tapi disitulah Allah berikan fadilah. Kita mau dunia saja atau mau akhirat? Orang yang cerdas pasti ingin akhirat, bukan hanya dunia. Ya, pasti begitu ada Allahu Akbar, sudah aja. Ya, bunyi selawat sudah aja. Nah, tinggalkan sinetron, tinggalkan niaga, tinggalkan tijarah, penuhi panggilan azan. Bahkan ada salah satu ulama sufi mengatakan, kalau sudah azan itu panggilan Allah, bukan panggilan muadzin, bukan panggilan seorang bilal, tapi itu panggilan Allah. Bayangkan Bapak Saudara, dalam kajian tauhid, kalau nggak dipenuhi panggilan Allah, berarti orang tersebut lebih mendahulukan makhluk daripada Khalik, lebih mendahulukan manusia daripada Allah yang memberi segala kehidupan. Sampai begitu kajian ahli sufi. Walaupun sebagian ulama fikih mengatakan kalau kita sholat berjamaah ke masjid afdal, kalau kita sholat di rumah berjamaah sah. Itu kajian ulama fikih, karena berkaitan dengan sah tidak sah. Kan itu boleh tidak boleh. Tapi kalau ulama sufi ini mendorong panggilan Allah itu lebih diamankan, lebih diafdalkan. Wa man shalla subha fi jama'ati fa ka'annama shalla al-laila kulluh. Barang siapa sholat subuh berjamaah, ya, maka seakan-akan dia telah melaksanakan satu malam penuh, satu ibadah malam penuh. Masya Allah, tak sanggup kita Pak satu malam penuh untuk qiyamul lail, ya, paling 2 rakaat, 4 rakaat gitu ya. Tapi dengan dibagi dengan sholat subuh, seolah-olah kita melaksanakan ibadah itu satu malam penuh. Barakallah Bapak Ibu rahimahullah. Bagi kita yang sudah menghadiri sholat subuh berjamaah ini, insya Allah doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa urusan-urusan kita disaksikan oleh para malaikat yang turun ke bumi ini, mudah-mudahan disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya fadilah subuh yang lainnya adalah surga yang dijanjikan kepada kita. Man shallal fardaini dakhala jannah. Barang siapa yang sholat 2 waktu yang dini, maka akan dia masuk surga. Apa itu? Fardaini, sholat yang dini, yaitu sholat subuh. Kemudian yang kedua, sholat asyar. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, sholat subuh ini jangan tinggal, ya. Sholat asar jangan tinggal, sholat isya jangan tinggal, sholat yang lain juga jangan tinggal. Allah kasih rahasia di sana. Ayu amal afdal ya Rasul. Ketika itu masuk bertanya, amal apa yang paling baik ya Rasulullah? As-salatu ala waqtiha. Engkau sholat tepat pada waktunya, itu lebih baik. Kita kalau ke Medan lagi musafir, kalau belum sholat nggak tenang, kalau belum sholat nggak tenang, gitu sholat di tebing, alhamdulillah udah lupa, nggak ada di pikiran, jalan pun bisa santai, ya. Tapi kalau belum sholat, belum makan apa lagi, ya kan? Mikirin makan, mikirin sholat. Tapi kalau sudah sholat, sudah makan, tenang kita dalam perjalanan. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, sholat subuh itu akan
berikan kepada kita sebagai ahli-ahli surga. Sebelum kita sholat subuh jangan lupa qobliyah subuh atau disebut dengan sholat fajar, sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar ini hafidhu, jaga. Kita jaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Pahalanya lebih baik dari dunia dan isinya. Hanya 2 rakaat. Rasulullah tak pernah meninggalkan sholat sunnah fajar ini, Pak. Jadi kita jangan sepele dengan qobliyah subuh. Ya, sampai-sampai Rasulullah itu menjaga sholat sunnah fajar ini, beliau tidak pernah meninggalkannya. Jadi kita pun demikian. Kalau misalnya kita datang ke masjid lebih awal, seperti bapak-bapak tadi, itu masih tarawih, ya. Kalau di sini tadi ngaji Al-Quran. Kalau di kampung kami dulu ada tarawih. Masih ingat bahwa ya tarawih ini ya. Ini di Langkat masih ada. Kalau nanti bapak-bapak ziarah ke Basilam, itu tarawih masih ada. Di kampung kami pun sana masih ada, ya tarawih. Sekarang kita sudah tilawatin Quran. Nah, kita datang ke masjid, kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid, tertibnya begitu, kemudian azan, sholat qobliyah subuh. Niatnya musolli sunnah subuhi rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, itu bagian sudah hafal waktu. Yang sudah berzikir di masjid. Bagi kita kadang-kadang ada bangunnya telat. As-salatu khairum minan naum. Baru tuh bangun. Ya. Pas kalimat as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Awak tuh bangun beserta. Ambil wudu di masjid sudah la ilaha illallah. Sudah habis, Pak. Nah, bagaimana supaya tidak tinggal sholat qobliyah subuh ini? Bapak sholat sunat subuhnya di rumah. Sampai begitu dijaga ini, Pak. Ya, sholat sunat qobliyah subuh di rumah. Habis itu baru kerja ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah subuh. Kalau nggak bisa baca iftitah, tidak bisa membaca surah pendek, baca Fatihah jadi. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, sampai malam Alhamdulillah, Allahu Akbar, langsung rukuk. Sampai begitulah karena pentingnya sholat sunnah fajar. Jangan sampai tinggal. Sholat sunnah fajar itu ayatnya pendek-pendek, Pak. Jangan pula surah Al-Baqarah ayat yang terakhir. Nah, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat yang kedua, Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau tak hafal Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu ahad. Ya. 1 rakaat, 2 rakaat, ayatnya sama. Apa-apa. Yang penting jangan tinggal qobliyah subuh. Itu peliharalah ya sholat sunnah qobliyah subuh. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar sholat sunnah sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Bayangkan itu, Masya Allah ya. Lebih baik dari dunia dan isinya. Berapa banyak kehidupan dunia yang kita gapai, kita capai, tapi itu jauh lebih baik daripada sholat sunnah qobliyah subuh. Berapa niaga yang kita kumpulkan, berapa pangkat yang kita capai, ternyata itu masih kurang. Lebih baik lagi dari sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, wal fajr, demi fajar. Allah bersumpah demi waktu fajar. Sama dengan wadduha, demi waktu duha. Wal asri, demi masa, demi waktu. Artinya kalau Allah sudah menggunakan qasami, kalimat-kalimat sumpah, berarti waktu itu penting, waktu itu baik. Kalau penerjemahannya lebih luas lagi, siapa yang
memanfaatkan waktu, maka dia akan sukses. Wal mas demi masa, ya, waktu demi waktu Tuhan. Siapa yang memanfaatkan waktu itu yang Allah kasih tahu, Allah bersumpah demi itu, maka dia akan sukses. Ya bayangkan saja kalau kita sia-siakan waktu kita, Pak. Waktu sehat, tak sholat awal, giliran sakit baru sholat. Enak enggak? Mana lebih nyaman sholat di waktu sehat dibandingkan sholat di waktu sakit? Kalau kurasa lebih nyaman di waktu sehat. Rukuknya enak, ya kan? Sujudnya enak. Sujud terakhirnya mau lama pun masih tahan. Padahal sujud terakhir kita waktu sholat itu luar biasa, Pak. Kita disuruh berdoa di waktu sujud terakhir itu, tapi banyak yang tidak memanfaatkan. Padahal itu adalah tempat dan waktu yang afdal kita berdoa. Apa yang kita minta ketika sujud terakhir? Pertama, husnul khotimah, kematian yang baik. Minta kepada Allah dalam hati. Bapak Ibu, kalau kita tidak diberikan hidayah oleh Allah, husnul khotimah, tak jamin kita ini, Pak. Yang bisa menentukan hidayah, kematian, husnul khotimah itu hanya Allah. Jadi kalau itu prerogatif Allah, hak Allah, maka kita minta. Ya, kita minta kepada Allah, karena Allah yang memberikan. Di mana tempatnya? Waktu sujud terakhir dalam hati kita, ya, supaya kematian kita wafat karena hati ya Allah, husnul khotimah. Yang kedua, istiqomah dalam Islam. Yang ketiga, terimalah taubat. Minimal 3 itu kita sampaikan ketika sujud terakhir. Maka mahu akhir la ilaha illallah pada fadhil jannah. Siapa yang wafatnya akhir ayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kan enak, hanya mengucapkan la ilaha illallah kita masuk surga. Masya Allah. Timbangan la ilaha illallah itu lebih berat dari dunia dan isinya. Bapak Ibu rahimahullah. Kalau dulu kami belajar, ya, tahlil itu la ilaha illallah. Begitu saja ya. Bukan. Ada kafiat. Nah, itu tiada, menafikan yang lain. La berarti begini lah ya kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada yang disembah selain Allah. Kalimatnya bagus, ucapannya bagus, maknanya juga bagus. Jadi bukan hanya sekedar mencopat-copatkan. Aduh gigi 1, gigi 2, gigi 3, lama-lama kelopas giginya. Ya kan? Tak tahu lagi mana makna yang benar. Padahal kita memuji Allah. Itu kan kalimat tauhid. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, waktu sehatlah kita yang beribadah. Kalau waktu sakit tak bisa lagi kita lama-lama berpikir, ya, nggak bisa lagi lama-lama sujud, lama-lama ruku. Pas ruku awal, aduh, asam urat naik. Karena malam makan kacang asin, subuh kambuh. Makanya yang punya asam urat jangan makan banyak-banyak. Waktu muda ibadahnya lebih mantap. Kalau sudah udur agak susah. Jadi maka dari itu Bapak Ibu rahimahullah, wal as wal duha wal fajr. Demi waktu fajar. Allah bersumpah demi waktu fajar ini Bapak Ibu rahimahullah. Jadi mari kita manfaatkan waktu fajar ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa sehat, lapang rezeki, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu rahimahumullah, jika kita sholat subuh, ya, jangan lupa Allahumma ajirni minan nar. Itu jangan lupa.
Ya, kalau bisa setiap habis sholat. Kalau nggak bisa setiap habis sholat, minimal subuh. Ya Allah, lindungi aku dari api neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam An-Nasai. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. 3 kali, 7 kali. Kita minta kepada Allah yang bisa membebaskan kita ini, membayarmu dari azab hanya Allah. Kita gantungkan diri kita kepada Allah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususan salat subuh berjamaah. Dan yang berikutnya sebagai penutup, karena dari hidangan kita sudah ada, ini yang namanya sehat, ya. Ada bubur kacang hijau, ada roti, sehat ya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa mengajak orang lain untuk sholat subuh berjamaah. Menjadi hasanati falahu min. Barang siapa yang menebar kebaikan, mengajak kebaikan itu untuk dirinya. Menjadi sayyi'ati falahu min. Barang siapa yang membuat jalan keburukan, itu juga nanti untuknya, kembali kepada dirinya. Jadi saya mengajak kepada kita, jangan bosan mengajak orang lain untuk subuh berjamaah, terutama BKN melalui surat undangan. Ya, kami di sana pakai surat undangan, Pak. Dibuat surat undangan subuh berjamaah hari Ahad. Sekali tengok nggak datang, 2 kali nggak datang, 3 kalinya coba juga itu. Datang. Ini manajemen dakwah. Mari kita manfaatkan fungsi masjid ini untuk mengajak umat Islam berbondong-bondong ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai penutup yang bisa saya sampaikan tausiah singkat subuh ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sekalian ya, untuk memanfaatkan waktu-waktu kita yang mana waktu subuh ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh para malaikat. Maka mari kita manfaatkan waktu subuh ini, jangan sampai kita tertidur pulas. Karena orang yang tertidur pulas di waktu fajar, dia bagian dari ayatul munafiqun, bagian dari ciri-ciri orang yang munafik. Nauzubillah subhanahu. Aku qouli hadza fastaghfiru, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.